Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kali ini ada pada pertemuan yang ke-23, pembahasan bab yang ke-33 di dalam kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Nah, di dalam bab ini kita akan membahas tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan tawakal adalah berserah diri kepada Allah, menyandarkan diri dan menyerahkan seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disertai dengan menjalankan segala sebab yang dibolehkan untuk dilaksanakan. Seseorang misalnya dia ingin mendapatkan rezeki berupa harta misalnya, maka ketika dia menginginkan hal itu, dia bertawakal kepada Allah, dia menyerahkan urusannya kepada Allah, sedangkan di satu sisi dia berusaha untuk bekerja dengan yang halal untuk meraih apa yang dia harapkan tersebut. Dia berserah diri kepada Allah disertai dengan memohon pertolongan kepada Allah, memohon kecukupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di satu sisi dia berusaha untuk mencari rezeki dengan jalan yang halal. Nah, ini adalah bentuk ketawakalan. Bukan suatu bentuk ketawakalan jika seseorang itu dia menyerahkan segala urusan kepada Allah, kemudian dia tidak mengambil usaha. Misalnya ada sebagian orang misalnya berkeyakinan kalau memang saya ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi orang kaya, ya saya bertawakal saja. Saya tidak perlu ada usaha, tidak perlu ada kesungguhan untuk mencari rezeki yang halal. Ini keadaannya sama dengan orang yang menyatakan kalau memang Allah itu menjadikan saya kenyang, maka saya tidak perlu makan. Nah, ini. Kalau sudah Allah takdirkan saya nanti kenyang, ya kenyang sendiri, tidak perlu makan. Nah, ini tentu tidak dibenarkan. Ketawakalan itu adalah ibadahnya hati. Ketawakalan itu adalah ibadahnya hati dan tidak berpengaruh pada perbuatan anggota badan. Nah, disebutkan di sini wajibnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Syekh dalam bab ini beberapa dalil-dalil. Di antaranya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 23, Allah Ta'ala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaklah kalian semuanya bertawakal jika kalian termasuk dari golongan orang-orang yang beriman. Jadi salah satu perkara yang menjadikan seseorang itu terbukti di atas keimanannya kepada Allah adalah dengan mewujudkan ketawakalan. Kemudian Allah juga mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang ketika disebut Allah di sisinya, maka hati mereka bergetar karena rasa takut kepada Allah. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, maka bertambahlah keimanan mereka. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerahkan seluruh urusannya, dan tidak merasa takut, tidak pula merasa berharap kecuali hanya kepadanya semata. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 ini menggambarkan bahwa di antara sifat orang-orang beriman yang sejati itu adalah mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 64, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabi hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah Allah sebagai pelindungmu dan bagi orang-orang beriman yang mengikutimu. Cukuplah Allah sebagai pelindungmu wahai Nabi dan pelindung bagi orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang beriman.
Kemudian juga di dalam Quran surah At-Talaq ayat 3 Allah mengatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya. Dalam surah At-Talaq ini Allah memberikan janji bagi siapapun yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya maka Allah akan mencukupi dan menjaganya. Ya, sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW pernah menyebutkan tentang tawakal seekor burung. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberikan rezeki oleh Allah sebagaimana seekor burung yang keluar dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan lapar, kemudian kembali kepada sarangnya dalam keadaan kenyang. Ya, dalam hadis ini Nabi SAW menerangkan tentang konsep ketawakalan yang benar, seperti konsep tawakal seekor burung. Seekor burung dalam keadaan lapar di waktu pagi, dia tidak berpangku tangan, dia tidak diam saja di sarangnya. Ya. Dia tidak bertawakal dengan arti dia tidak berusaha untuk menjemput rezeki Allah. Tapi dia berusaha, dia terbang. Dan kala itu dia tidak tahu di mana rezeki itu ya Allah sediakan baginya di hari itu. Namun dia tetap terbang pergi mencari rezeki Allah sembari bertawakal berserah diri kepada Allah. Sehingga Allah mencukupi kebutuhannya sehingga sampai di sarang dalam keadaan kenyang dan burung tidak menimbun makanannya untuk keesokan harinya. Ini menunjukkan juga besarnya ketawakalan seekor burung. Kemudian disebutkan di sini dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindungku dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Sebaik-baik pelindung. Wa qalaha Muhammadun, dikatakan di sini qalaha Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnar. Jadi kata Ibnu Abbas, kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api. Wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu, demikian pula apa yang diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang ya munafik mengatakan kepada Nabi, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam surah Ali Imran ayat 173 Allah berfirman, ya, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian, maka hendaklah kalian merasa takut kepada mereka. Jadi Allah mengabadikan perkataan orang munafik kepada Nabi ya untuk menakut-nakuti Nabi dan pengikutnya. Maka apa yang terjadi? Fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka bertambahlah keimanan mereka dan kemudian mereka mengatakan cukuplah bagi kami Allah sebagai pelindung dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Nah, ini adalah kalimat yang dianjurkan untuk kita ucapkan terutama dalam keadaan kita menghadapi perkara yang sulit, perkara yang genting sebagai wujud ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.